Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Septia Kusuma, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada pepatah, tak kenal maka kita harus kenalan. Perkenalkan, saya Rian Hidayat, NIM 1210069 dari kelas TKB. Saya merupakan mahasiswa aktif S1 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Saya masuk Teknik Kimia UPN Yogyakarta tahun kemarin, tahun 2022. Kesibukan saya selain kuliah, saya juga mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan, yaitu mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa. UKM yang saya ikuti itu adalah Interdisciplinary Scientific Research atau ISR. ISR ini sebuah UKM yang bergerak di bidang penelitian dan juga pengabdian. Alasan saya mengikuti atau memasuki UKM ini, saya rasa saya ini masih sedikit selaras atau berhubungan dengan jurusan saya, yaitu penelitian di teknik kimia. Dan saya juga ingin mengikuti beberapa kegiatan di luar kampus yang nantinya dapat memberikan feedback yang sangat baik untuk saya. Di ISR ini, saya bergabung di Departemen PKM Center. PKM Center ini merupakan salah satu wadah untuk teman-teman mahasiswa mengumpulkan proposal PKM-nya. Dan tugas PKM Center ini adalah mereview proposal-proposal dari segi format dari mahasiswa-mahasiswa yang telah mengirimkannya. Selain itu juga, selama 2 semester ini di Teknik Kimia, yang saya rasa sangat familiar adalah tentang titrasi. Dari mulai praktikum fisika semester 1, kemudian praktikum sekarang juga, praktikum kimia organik dan juga kimia analisa, hampir semuanya itu melakukan titrasi. Terdapat juga beberapa kebiasaan saya yang berubah dari zaman SMA dan sekarang, yaitu membaca jurnal. Karena dari semua mata kuliah ataupun semua praktikum itu kita harus berlandaskan teori dari jurnal yang ada. Jadi kita tidak bisa berkata katanya lah inilah, jadi harus berdasarkan sumber yang valid. Untuk itu, selain membaca jurnal, saya akan meningkatkan kemampuan saya, yaitu untuk mereview jurnal tentang precipitation titration. Precipitation titration atau titrasi pengendapan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia analisa. Oke, udah muncul. Oke, Assalamualaikum. Sebelumnya, di sini saya akan mereview jurnal kimia analisa untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia analisa. Untuk tema yang saya dapatkan sendiri itu ada precipitation titrasi atau titrasi pengendapan. Sebelumnya, titrasi pengendapan itu adalah
jenis titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dalam proses titrasinya. Dalam titrasi pengendapan, titran bereaksi dengan analit dan membentuk zat yang tidak larut yang disebut endapan. Hal tersebut berlanjut sampai dengan jumlah analit sudah habis digunakan. Itu tema besar saya. Nah, untuk jurnal yang saya ambil ini adalah nama jurnalnya Journal of Environmental Chemical Engineering. Nah, ini nama jurnalnya. Hmm, nama jurnalnya Journal of Environmental Chemical Engineering atau Jurnal Teknik Kimia Lingkungan. Nah, untuk judul artikelnya itu, judul jurnalnya ada Metal Removal from Aqueous Solution, Insight from Modeling Precipitation Titration Curves. Ini judul jurnalnya atau judul artikelnya. Penghapusan logam dari larutan air itu untuk wawasan dan juga wawasan dari itu wawasan dari pemodelan kurva titrasi dan kurva titrasi pengendapan. Jadi menggunakan metode titrasi pengendapan. Untuk penulisnya sendiri ada 4, yaitu Sam GF German, Rafael Prato, Cocktail Dominguez Beneston, dan juga Jan Fraser. Nah, di sini tuh ada kode kayak ini, kode A atau C. Nah, keterangannya itu ada di bawah sini. Kayak Sam GFN Jerman itu lulusan dari KU Leuven, Department of Material Engineering di Belgium, dan juga Simview Technology Park di Belgium juga. Nah, Rafael Prato ini tuh di Simproof Technology Park Belgium, dan juga Velmis Institute for Technological Research di Belgium juga. Sama halnya juga Cocktail itu di sini di Flemish Institute for Technology Research, dan juga John Fraser itu di Oliven Department of Material Engineering di Belgium. Semuanya itu berasal dari Belgium. Oke, lanjut aja, itu judul jurnalnya, nama artikelnya. Nah ya, judul jurnal dan nama jurnal itu beda. Jadi ini nama jurnal nih. Nama jurnalnya itu Jurnal Teknik Kimia Lingkungan atau Journal of Environmental Chemical Engineering. Nah, kira-kira bedanya itu kalau nama jurnal itu tuh isinya artikel-artikel yang berkaitan dengan nama jurnalnya. Kayak misalkan ini Jurnal Teknik Kimia Lingkungan, berarti isinya itu atau judul penelitian di sini itu yang berkaitan dengan teknik kimia lingkungan. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk abstraknya sendiri. Lewat. Abstraknya to provide a good reference for many metal ion removal process, we developed an analytical model AMN used the PHREIC computer program to numerical model NM, arbitrary metal hydroxide precipitation titration curves. Jadi untuk memberikan referensi yang baik dalam proses penghilangan logam dari larutan air. Di sini tuh mengembangkan model analitik dan juga menggunakan program komputer yaitu PHREIC itu secara numerik untuk menghilangkan eh, untuk untuk menghilangkan atau untuk memodelkan kurva titrasi
Kurva titrasi pengendapan hidroksida logam arbiter atau PTC. Hmm. Oh, jadi di sini tuh di abstraknya sudah dijelaskan kalau kita itu menggunakan dua model, yaitu model analitik dan juga model numerik. Nah, model numerik ini tuh digunakannya dengan cara pemrograman komputer. Oke, di sini juga sangat jelaskan dari mulai penggunaannya kayak menggunakan apa saja, kayak di sini menggunakan ZnCl2 dan juga NaOH untuk titrasinya. Dan juga dijelaskan kayak apa aja sih yang bakal diteliti atau dijadiin eh, perbandingan dan juga hal-hal yang mempengaruhinya seperti kayak initial pH-nya, metal ion konsentrasinya, dan juga valence and metal hydroxide equilibriumnya. Di sini abstrak itu kayak ngejelasin kayak rangkuman secara umum dari isi jurnal ini. Dan di samping itu juga kita ada keywords atau kata kuncinya. Nah, kata kunci ini tuh ibaratnya kayak untuk memudahkan kita dalam memahami memahami jurnal tersebut. Jadi, jurnal tersebut ini tidak jauh-jauh dari pembahasannya tentang ini. Nah, sebenarnya apa sih gunanya kata kunci itu? Ada tiga fungsi keyword atau kata kunci. Yang pertama itu menyederhanakan informasi pembaca agar memahami isi hal penting apa yang sering dibahas dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua itu untuk memudahkan sistem dalam mengelompokkan sebuah kata kunci yang sama. Dan yang terakhir itu mempermudah search engineer dalam menemukan makalah penelitian yang tepat. Jadi kalau mencari makalah atau jurnal gitu, kita tinggal ketik kata kuncinya aja nanti muncul-muncul gitu. Jadi lebih dipermudah. Oke, kata kunci yang pertama di sini tuh ada wastewater treatment atau pengolahan limbah air. Nah, pengolahan limbah air ini tuh proses yang bertujuan untuk membuang kontaminan dan air limbah dan mengubah air tersebut menjadi air bersih yang dapat dikembalikan ke siklus air. Kemudian ada metal removal atau penghapusan logam, seperti yang judul kita tadi ya. Nah, ini tuh menggunakan proses fisik atau kimia untuk menghilangkan logam tersebut. Prosesnya itu meliputi dari pertukaran ion, oksidasi atau reduksi, presipitasi atau pengendapan, ultrafisasi, dan banyak lainnya. Selama pengolahan primernya itu, banyak logam yang terkait dengan partikulat dengan sedimentasi. Yang ketiga itu ada precipitation atau pengendapan. Ini tuh reaksi atau pengendapan yang dinyatakan apabila reaksi tersebut menghasilkan pengendapan. Endapan itu adalah zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut, jadi mengendap di bawah. Oke, untuk keyword yang keempat itu ada titrasi. Titrasi itu ya untuk mencari titrasi pada yang seperti kita ketahui secara umum itu menambahkan larutan ke dalam sebuah titran. Dia ada titran dan juga ada analit gitulah. Yang keempat itu ada analytical model, itu model analitik. Itu bersifatnya kan kuantitatif ya. Dan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang spesifik sehingga membuat keputusan yang sangat tepat. Model analitik ini juga digunakan untuk mengatasi berbagai aspek sistem seperti sistem kinerja, keandalan, dan juga sifat masanya. Dan yang terakhir kata kuncinya itu ada PHREEQC. Itu tuh programan komputer yang digunakan dalam metode penelitian ini. Oke, lanjut ke latar belakang. Kira-kira latar belakang dari penelitian ini apa sih? Bawah. Nah, biasanya latar belakang itu adanya di pendahuluan atau introduction. Nah, di sini latar belakang. Set, sampai isi.
Latar belakangnya, heavy metal contamination of soil ground and drinking water and food is of major global concern. Jadi, kontaminasi logam pada kontaminasi logam berat pada tanah, air, air minum, dan juga makanan itu menjadi perhatian global saat ini. Jadi, selama ini makanan-makanan atau minuman atau tanah yang kita gunakan itu ternyata terkontaminasi oleh logam-logam berat. Jadi, makanya keempat penulis tadi mempunyai inisiatif yang sangat baik sehingga membuat penelitian ini. Nah, sebetulnya penelitian ini juga sudah sering dilakukan, tapi dengan menggunakan beberapa metode lainnya, seperti chemical precipitation, chemical sebentar. Nah, sebetulnya sudah banyak penelitian ini, tapi menggunakan metode yang berbeda, seperti chemical precipitation, chemical coagulation, electrochemical method, membrane filtration, ion exchange, bioremediation, and adsorption. Jadi banyak itu loh, udah banyak meneliti, cuman memang metodenya beda. Nah, kira-kira permasalahannya apa sih? Kan ternyata udah diteliti nih. Tapi kira-kira kenapa penulis tadi tetap ikut meneliti juga, padahal sudah ada yang meneliti. Nah, ternyata dari semua semua penelitian yang sudah ada ini, sebagian besar penelitiannya itu tuh hanya berfokus pada hasil akhirnya aja. Pada hasil akhirnya yaitu penghilangan logamnya. Tapi dalam kelangkaan tetapi ada kelangkaan dalam literatur tentang jalur menuju penghilangan logam menggunakan presipitasi logam hidroksida. Jadi dalam prosesnya itu ada kelangkaan atau literaturnya gitu. Jadi makanya para peneliti ini atau para penulis ini tetap melanjutkan penelitiannya karena biar lebih biar lebih baik untuk kedepannya. Karena ini saya tandai. Most of the extinguished red on metal removed with metal hydroxyperoxide and white. Nah, hanya berfokus pada hasil akhirnya saja, tapi tidak, tapi dalam prosesnya ada kelangkaan literatur. Oke, berarti tujuannya apa nih? Ya berarti sudah jelas tujuannya itu untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini atau menyelidiki menyelidiki atau mempelajari secara mendalam tentang tentang metode pengendapan logam hidroksida dalam penelitiannya. Dan tujuannya juga merupakan untuk menganalisis secara mendalam model dan juga kurva titrasi secara eksperimental, serta mendemonstrasikan model yang mudah digunakan dan memberikan kasus yang ideal untuk referensi di masa mendatang. Jadi pada fase ini juga kita menggunakan metode yang mudah digunakan serta emang berkelanjutan untuk masa depan gitu. Oke, lanjut. Nah, selama titrasi pengendapan juga ini ternyata logam hidroksida itu pH-nya diukur terlebih dahulu sebagai fungsi dari jumlah pengendapan yang ditambahkan. Misalnya kayak NaOH untuk ditambahinnya. Sini, jadi dicek dulu pH-nya karena untuk mengukur untuk mengukur hasil akhirnya nanti. Kayak ada beberapa parameter nih yang digunakan dalam penelitian ini. Ada berapa ini? Ada 7. Yang pertama itu ini nih. Yang pertama itu the initial pH. Pertama itu inisial pH. Yang pertama itu pH awal. Nih, pH awal. Kemudian juga yang kedua itu ada konsentrasi ion logam awal.
Yang ketiga itu ada valensi ion logam. Yang keempat itu ada konstanta keseimbangan hidroksida logam. Yang kelima itu ada konsentrasi elektrolit, latar belakang konsentrasi elektrolit. Yang keenam itu ada koefisien aktivitas. Dan juga yang ketujuh itu ada ion multipesis. Nah, pada penelitian itu tuh kita ngembangin model analitik dengan menggunakan persamaan yang sederhana dan juga menggunakan model numerik atau dengan model numerik dengan menggunakan pemrograman PHREQC yang tadi saya jelaskan. Jadi penelitian ini menggunakan dua model, yaitu model numerik dan juga model analitik. Oke, next. Mana ini sampai mana? Ya, oke, kita langsung ke percobaannya. Kita lihat percobaannya. Eksperimental atau percobaannya. Jadi kita tuh pertama ngambil 100 mili ZnCl2. Kemudian itu kita ditambah atau tanpa 0,0500 NaCl. Jadi ZnCl2-nya itu ditambah atau enggak sama 0,500 NaCl-nya. Nah, kemudian juga dititrasi dengan total 25 mili NaOH. Jadi si 100 mili ZnCl2-nya ini dititrasi dengan 20 mili NaOH dengan tingkat titrasi yang berbeda. Ada yang pakai 2 mili, ada pakai 0,2 mili, dan juga ada yang pakai 0,02 mili. Nah, laju yang paling lambat itu kan 0,02 mili. Itu juga sesuai dengan tingkat penambahannya, penambahan NaOH-nya. Jadi emang sudah sesuai dengan teori. Kemudian reaktor yang digunakan, nah reaktor yang digunakan itu 200 mili, 250 mili duran yang ada dalam laboratorium. Kemudian 20 mili ZnCl2 yang sudah stoknya itu stok 20 mili ZnCl2 dibuatnya dengan cara mengencerkan 1 mili ZnCl mana? Nah, stok dari si 20 mili ZnCl2 ini dibuat dengan cara mengencerkan 1 mili ZnCl2. Nah, satu ZnCl satu satu mili ZnCl2 dengan air dementralisasi. Larutan satu, larutan 1 mm, 2 mm dan 5 mm Zl2 dan ZnM dan ZnCl2 tanpa tanpa 0,0500 NaCl ini dibuat hanya melalui pengenceran. Nah, larutan dengan 0,500-nya, larutan dengan 0,500 mNCl NaCl-nya itu dibuat dengan menambahkan jumlah larutan stok yang sesuai. Nah, semua percobaannya dibuat all experimental were carried out at room temperature. Jadi semua percobaan yang dilakukan pada suhu kamar, yaitu 22 derajat Celcius. Nah, pengukuran pH juga dilakukan setiap 5 detik dengan pH atau ion meternya pH-nya 401, pH-nya 7. Nah, si si pH tuh 47
10 dan pH 12 ini merupakan kalibrasi dengan 4 larutan standar. Oke, lanjut. Udah percobaan kita ke models. Models atau metode gitunya. Nah, yang pertama itu basic equation atau persamaan dasarnya. Nah, model kurva titrasi ini itu bertujuan untuk mengsimulasikan titrasi volumetrik secara tradisional. Seperti gambar satu. Satu. Nah, ini. Bukan, bukan. Ini gambar satu. Nah, ini gambar satu nih. Dalam titrasi volumetrik itu tuh, reagen secara perlahan ditambahkan ke analit. Reagen ditambahkan ke analis secara perlahan. Proses keseluruhannya setara dengan reaksi semi batch karena total volume analitnya itu meningkat sedikit dari waktu ke waktu. Jadi meningkatnya itu bertahap dari sedikit, sedikit, sedikit sampai banyak. Oleh karena itu dengan perluasan model titrasi juga merupakan model reaktor. Ini gambarnya ya. Oke. Nah, untuk gambar duanya sendiri merupakan tahap langsung aja ke gambarnya. Nah, untuk gambar dua ini tahapan dari pengendapan logam hidroksida. Di sini hanya menunjukkan spesies yang paling pentingnya aja nih. Jadi nggak tergambar secara lengkap. Dari bentuk kurva titrasinya, kita dapat dengan mudah membedakan tiga tahap. Oh, dari gambar ini nih kita tinggal udah bisa menunjukkan ada tiga tahap yang membedakan titrasi pengendapan ini. Tahap satu itu sebelum pengendapan. Tahap kedua itu saat pengendapan dan step tiga ini tuh setelah pengendapan. Sebetulnya model titrasi dapat dihitung dalam dua langkah. Yang pertama keseimbangan masanya dan juga yang kedua itu nih, kita kembali ke jurnalnya. Nah, sebetulnya literasi ini dapat ditentukan dalam dua langkah. Yang pertama itu the first must ensure the balance are solved or give independent value or content. Jadi keseimbangan masanya dan muatan diselesaikan dengan memberikan nilai konsentrasi dan koefisien aktivitas proton dan space lain yang bergantung waktu. Kemudian pH dihitungnya dengan menggunakan fungsi dari aktivitas proton. Nah, ini pH min log A H plus ini protonnya sama dengan min log IH plus konsentrasi H plus. Di mana F-nya itu F-nya itu konsentrasi titan yang FH-nya itu nih with H the konsentrasi proton, kemudian yang kedua juga ini ada konsentrasi titrannya, yang L ini merupakan laju atau volume titran yang ditambahkan, kemudian ada laju titrasinya, waktu titrasi, time titrasi, dan juga Y plus ini koefisien aktivitasi protonnya. Oke, sorry, sorry. Nah, sini nih. Dalam merencanakan pH sebagai fungsi pengendapan, digambarkan untuk menghasilkan kurva filtrasinya seperti yang ada dalam gambar 2.
Jadi perancang pH itu emang digunakan dalam pembentukan kurva titrasi ya. Nah, ini gambar duanya. Ini pH-nya. Jadi emang dimasukkan ke dalam eh, gambar titrasinya atau diagram titrasinya. Yaitu persamaan dasar ya. Nah, yang kedua itu analytical model atau model analitik. Analytical model atau pemodelan secara numerik. Sebenarnya secara umum itu model secara numerik ini tuh lebih mudah untuk memecahkan masalah karena berhubungan dengan ion logam dalam larutan karena banyaknya variabel dan saling ketergantungan matematisnya. Jadi emang sangat cocok untuk digunakan memecahkan masalah yang berhubungan dengan ion logam. Dan juga keuntungan dari model analitik atau analytical model ini itu terletak pada kesederhanaannya, jadi tidak rumit untuk penggunaannya. Ini dapat dengan mudah menunjukkan efek dari parameter terpenting pada jalur menuju pengendapan logam hidroksida. Jadi langsung efek dari parameternya langsung tergambar dengan jelas, makanya sangat sederhana. Dan ini merupakan nilai plus dari model analitiknya. Oke, di sini tuh di analytical model itu punya 6 asumsi. Nah, asumsi yang pertama itu menyatakan asumsi yang pertama itu menyatakan pertimbangan hanya beberapa spesies dari tabel satu. Tabel satu. Ini tabel satu. Jadi ada H, OH, H2O, dan juga Zn, Cl, dan Cl. Jadi sebenarnya setara dengan menggabungkan semua spesies larutan yang mengandung Zn menjadi satu spesies tunggal Zn. Ini harus dievaluasi karena setiap sistem, misalnya elektrolit lain, akan dipertimbangkan seperti NaNO3 dan juga Na2SO4. Jika ini pendugaan, ini masih merupakan suatu kewajaran. Dalam waktu seperti ini, penyimpangan besar diharapkan antara model analitik dan model numerik serta hasil eksperimen. Oke. Nah, pada gambar 3 itu menunjukkan pemrograman dari fungsi sistem konsentrasi ZnCl pada awalnya 5 mm. Maaf, nah di sini di gambar 3 itu mendemonstrasikan hasil pemrograman yang berdasarkan konsentrasi ZnCl dengan konsentrasinya 5 mm tanpa dan juga menggunakan 0,5 NaCl. Ini menegaskan bahwa tingkat komplikasi yang rendah dalam kasus tanpa NaCl dan tingkat komplikasi yang tinggi dalam kasus NaCl 0,5. Jadi si pemrograman ini berdasarkan konsentrasi ZnCl konsentrasi 5 ZnCl 5 yang menggunakan NaCl dan juga tanpa menggunakan NaCl. Jadi kita lihat gambarnya, gambar 3. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kompleksasi yang rendah dalam kasus tanpa Cl dan kompleksasi yang tinggi dalam kasus dengan menggunakan NaCl-nya. Sangat berbanding terbalik ya. Yaitu asumsi asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua itu menyatakan bahwa koefisien aktivasi harus konstan, bukan bergantung pada konsentrasi. Jadi pada asumsi yang kedua ini koefisien aktivitas koefisien aktivitas harus konstan, tapi nggak bergantung pada konsentrasi.
Tapi tanpa menggunakan asumsi ini, sistem persamaan tidak dapat diselesaikan dengan secara analitik. Untuk koefisien aktivitas dapat diterima. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, koefisien aktivitas seringkali sangat berbeda dan lebih cocok untuk menilaikan nilai selain satu. Itu asumsi yang kedua. Nah, asumsi yang ketiga itu menyatakan bahwa semua nilai F harus tetap dan sama dengan nol. Harus tetap dan sama dengan nol. Fungsi-fungsi ini hanya memiliki nilai bukan nol dalam model numerik, yaitu nilainya dikurangi secara iteratif hingga apresiasi tentu tercapai. Mana ya? Seperti persamaan yang 9. Nah, asumsi yang ketiga ini sesuai dengan persamaan yang ke-9. Jadi, bahwa sebuah nilai F itu harus tetap sama dengan nol. Nah, ini rumusnya, samaannya. Oke, lanjut ke asumsi yang keempat. Nah, asumsi yang keempat asumsi yang keempat ini baru memperkenalkan parameter yang baru yang disebut pengendapan pH. pH pengendapan menunjukkan nilai pH terendah di mana M, OH mulai mengendap dan bergantung pada konsentrasi awal ion logam. Jadi si pH-nya itu bergantung pada konsentrasi ion logamnya. Contohnya itu ZnOH2S seperti ini. Ini pengaplikasiannya. Kemudian yang kelima itu ada asumsi yang kelima, menyatakan keseimbangan muatan sebagai persamaan utamanya. Ini Na plus H plus 2Zn2 plus sama dengan OH min plus Cl min. Kemudian ada asumsi yang terakhir yaitu mendefinisikan bahwa konsentrasi Zn2 plus ini sebagai fungsi satuan. Untuk pH-nya lebih kecil daripada pH yang nilainya diganti dengan nilai awalnya. Dan untuk pH biasa itu lebih besar sama dengan pH value-nya. Seperti rumus yang seperti ini. Oke, itu model yang kedua, itu analytical model. Yang terakhir itu ada numerical model, model numerik. Nah, model numerik ini tuh menggunakan sistem pemrograman PHREEIC, di mana deskripsi implementasinya yang sangat rinci dapat ditemukan. Karena sifatnya emang pemrograman kan. Nah, fungsi yang terpenting dari si sistem pemrograman ini adalah dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan dasar. Model numerik dapat dipecahkan tanpa asumsi yang dibuat oleh model analis. Jadi kan tadi model analitik dengan cara model analitik itu banyak menggunakan asumsi kan. Nah, di di numerik ini tuh maaf, tadi yang di analitikal kan menggunakan banyak asumsi. Nah, asumsi tersebut tidak bisa dipakai dalam model numerik. Sistem PHRRQC ini dapat memperhitungkan semua spesies dalam tabel dan dapat menghitung semua koefisien aktivitas yang bergantung pada konsentrasi. Fungsinya dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Newton-Raphson dan algoritma yang berjalan di PHREGC ini itu menggunakan instruksi dari file input yang ditentukan oleh penggunanya masing-masing. File input lengkap dari implementasi model numerik dengan PHREGC ditemukan dalam informasi tambahan elektronik. Nah, di bawah ini tuh ada pengurutan permodelan dalam kata-katanya. Larutannya itu dengan komposisi awal, volume awal air, konsentrasi ion logam,
konsentrasi ion logam, konsentrasi NaCl awal tertentu, dan konsentrasi asam awal tertentu. Nah, sistem kerja si pH REDQC ini tuh mengambil ini. Sistem dari pH REDQC ini mengambil data termodinamika. Misalnya konstanta keseimbangannya itu untuk persamaan aksi massa atau beberapa parameter yang digunakannya itu untuk membantu menyelesaikan koefisien aktivitas. Dari spesies dalam larutan, semua spesies yang hanya mengandung unsur-unsur disediakan dalam komposisi awal dari database yang disediakan. PHREDIC ini cara iteratif menghitung jumlah mol awal dari spesies yang berdefinisi dalam larutan. Jadi emang sudah secara bertahap menghitungnya. Mulai saat menggunakan 0,1 mNaOH ditambah dengan jumlah langkah diskrit yang tetap. Proses berulang yang sama dengan digunakan setelah setiap langkah penambahan. Untuk setiap langkahnya ini, pH elektrolit diplot. Nah, di elektrot pH diplot sebagai fungsi dari jumlah NaOH yang ditambahkan dan titik data yang sesuai yang disimpan. Yaitu berarti ada yang pertama persamaan dasar, model analitik, dan juga model numerik. Oke, kita ke hasil dan juga diskusinya. Yang pertama itu taxonomy of the method atau the models. Nah, the model analytical, jadi AM itu analytical model dan juga NM itu numerical model. Keduanya ini didekati dengan dua cara. Yang versi pertama itu the first version. Versi pertama ini dari model analitik mengasumsikan sebuah koefisien aktivitas Y sama dengan satu, seperti asumsi yang tadi. Ini adalah versi model titrasi yang paling dilucuti dan dianggap sebagai garis dasarnya. Versi pertama dari model numerik, nah sekarang versi pertama. Nah tadi kan dari versi pertama dari model analitik itu, semua koefisien aktivitas sama dengan Y-nya sama dengan satu gitu. Nah untuk versi pertama dari model numerik itu, memperhitungkan koefisien aktivitas yang bergantung pada konsentrasi tetapi tidak memperhitungkan ion multinya. Nah, untuk ini koefisien aktivitasnya juga bergantung pada konsentrasi pada setiap langkah titrasi. Untuk setiap spesies yang ada itu koefisiennya memiliki rata-rata waktu yang dapat dihitung. Kemudian untuk versi yang keduanya itu memperhitungkan koefisien aktivitas yang bergantung pada konsentrasi serta multispeciation. Nah, pada analisisnya menunjukkan efek dari parameter yang paling penting. Yang pertama itu konsentrasi ion logam, kemudian valensi ion logam, dan tetapan kesetimbangan pada berbagai tahap proses titrasi pengendapan. Oke. Perbandingan analytical model pada yang eh, pada versi pertama, versi kedua, kemudian model numerik versi pertama dan numerik versi kedua itu menunjukkan efek koefisien aktivitas yang bergantung pada konsentrasi dan efek ion multispesiesnya memberikan gambaran lengkap dan menunjukkan semua efek dari semua parameter yang adanya. Oke, yang kedua itu hasilnya pengaruh dari CH, CL, CMCL, dan KMOHN. Pada gambar 4 menunjukkan, mana kita kalau lihat gambar 4. Gambar 4. Nah, gambar 4 ini menunjukkan, nah, gambar 4 ini menunjukkan pada versi analitik model yang pertama,
yaitu pengaruh konsentrasi asam awal yaitu pH dan juga persamaannya konsentrasi ion, logam, versi valensi logam, dan tetapan keseimbangan pada berbagai tahap reaksi. Nah, proses titrasi pengendapan ini di setiap kurvanya memiliki tiga tahap terlihat sangat jelas. Satu nih, satu, dua, ya. Tahap satu secara matematis dijelaskan oleh persamaan 18. Nah, yang tadi menggunakan persamaan 18. Ini pada tahap satu yang garis pertama tadi menggunakan tahap 18, kemudian yang garis kedua itu menggunakan tahap 20, dan yang ketiga menggunakan tahap eh, maaf tadi yang pertama garis pertama itu menggunakan tahap 18, rumus 18, yang kedua dan ketiga itu menggunakan tahap 19. Pada tahap satu itu ditentukan oleh konsentrasi HCl. Kita lihat gambar 4A dulu. Ini gambar 4A. Tahap satu berakhir ketika CV COH mencapai nilai 0 berdasarkan persamaan yang 18 yang tadi. Kemudian tahap 2 itu disebut dataran pengendapan. Nah, tahap dataran pengendapan ini itu merupakan tahap terpenting dalam proses titrasi pengendapan. Panjangnya dipengaruhi oleh konsentrasi ion, ion logam, dan valensi ion logam. Seperti ini. Nah, oke, nah gambar 4B dan 4C masing-masing titrasinya berakhir ketika CH berakhir ketika CNOH-nya ini mencapai nilai 0 juga. Nah, ketinggian awal ini dipengaruhi oleh valensi ion logam, yaitu valensi yang lebih rendah memberikan tinggi dataran tinggi. Nah, gambar 4C-nya ini, gambaran 4C-nya ini, konsentrasi ion logamnya lebih rendah daripada dataran tingginya. Sedangkan gambar 4B itu konsentrasi timbangan logam hidroksidanya nilai yang lebih tinggi memberikan tinggi dataran tingginya. Ini. Ah, gambar 4D karena berdasarkan asumsi yang dipilih, tahap 3 tidak mempengaruhi secara signifikan. Nah, tahap 3 ini kan emang tidak mempengaruhi secara signifikan kan hampir sama. Maka untuk menghindari respedi solusinya, endapan yang terbentuk dari pH yang lebih tinggi, sebagian besar proses penghilangan logam atau pemulihan logam harus memiliki titik akhir di awal tahap 3. Nah, sini tahap 3. Karena karena bagian ini sama dengan nol tapi tidak menunjukkan progres atau secara signifikan, jadi dimulai dari pada tahap pada pH 3 yang menunjukkan peningkatan konsentrasi Zn yang larut dan ZnOH2 pada pH yang tinggi. Nah, oke. Kemudian hasil yang ketiga itu tadi ini kan 11 ini cuman gambarnya di bawah ya. 43 itu pengaruh Y dari NaCl dan multispesies ion. Nah, pengaruh koefisien aktivitas Y ini konsentrasi NaCl awalnya diselidiki dengan membandingkan model analitik dan juga model numerik. Gambar 5 membandingkan 4 versi model, yaitu versi model numerik 1, versi model numerik 2,
versi model analit satu dan versi model analytical 2. Kita lihat dulu gambar 5, langsung ke gambar 5 aja. It's- Ini. Nah, perbedaan terbesar ini gambar 5 ya. Perbedaan terbesar ini ABC, D-nya itu di oh enggak, semua sampai IC. Oke, perbedaan yang paling terbesar dalam antara perbandingan ketiga modelnya ini ada analytical model satu yang bagian A, dia memperhitungkan koefisien aktivitas awalnya. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien aktivitas memainkan peran tertentu meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan parameter yang dibahas pada bagian sebelumnya. Ini sudah sangat jelas ya, dan mempertimbangkan bahwa menggunakan koefisien aktivitas ini rata-rata di bagian B dan juga C ini, bagian B dan juga C ini hampir sepenuhnya menyelesaikan perbedaan dengan model numerik. Perbandingan numerik versi satu dan versi 2 menunjukkan efek yang agak tidak signifikan dari ion multispesies dalam larutan tanpa elektrolit latar. Kemudian perbandingan antara eh, perbandingan antara numerik satu dan numerik 2 versinya untuk larutan tanpa NaCl dan dengan NaCl 0,5 menunjukkan pengaruh NaCl pada kurva titrasi pengendapan. Nah, pada gambar B nih, dengan menggunakan NaCl dan tanpa menggunakan NaCl. Tanpa menggunakan NaCl, menggunakan NaCl karena ini sudah terlihat perbedaannya. Penambahan NaCl ini ternyata menggeser permulaan pengendapan ke jumlah penambahan NaOH yang lebih tinggi. Nah, ini adalah hasil dari nilai koefisien aktivitas yang lebih rendah. Nah, pada konsentrasi gram yang lebih tinggi, ternyata konsentrasi ion multispesiesnya akan lebih tinggi juga. Oleh karena itu, ion Zn-nya, konsentrasi Zn-nya bebas sedikit dan lebih rendah untuk eh, numerik versi satu dan numerik versi 2. Oke. Nah, pada gambar yang ini menunjukkan kalau menunjukkan bahwa pH-nya itu antara pengendapan menunjukkan bahwa pH pengendapan yang sedikit lebih tinggi untuk eh, model numerik versi 2 dibandingkan dengan eh, analitik model versi yang pertama, versi yang kedua. Kemudian yang numerik versi satu dan analitik versi 2 ini tidak berbeda secara signifikan pada pH pengendapannya. Dia sangat kentara perbedaannya itu antara versi satu numerik dan versi 2 analitik. Tapi di sini numerik lebih tinggi perbedaan pH-nya. Oke, itu hasil yang ketiga yaitu pengaruh Y. Jadi intinya dalam batasan yang telah diajukan para model-model tadi, model yang digunakan dalam analitik, kita dapat menyimpulkan bahwa model analitik dan numerik adalah menghasilkan kurva literasi yang identik. Dan biasanya kurva-kurva tersebut digunakan dalam kurva curah hujan. Oke, kita langsung ke hasil yang keempat. Mana? Oh ya, di sini. Ada empat hasil ya. Nah, yang keempat itu perbandingan model numerik dan juga model analitik.
Oh, perbandingan antara model numerik dan juga eksperimennya. Nah, versi numerik yang versi numerik yang kedua ini dibandingkan dengan hasil percobaan sistem referensi emang dipilih karena merupakan model yang paling lengkap. Jadi model numerik versi 2 itu paling lengkap secara sistemnya. Tetapi seperti yang tadi bahas yang tadi bahwa keempat model tersebut menghasilkan kurva titrasi yang identik, yang hampir sama. Jadi referensi sistem yang dipilih itu pengendapan ZnCl2-nya dengan NaOH untuk menghadapkan ZnOH. Untuk efek konsentrasi in logamnya itu kita bisa lihat di gambar 6. Nah, oke, ini gambar 6. Dan laju titrasinya di gambar 7. Nah, gambar 6 ini itu efek konsentrasi ion logam. Ini efek dari konsentrasi ion logam, bagaimana pergerakan pH-nya. Dan di gambar 7 ini merupakan eh, laju titrasinya. Lajunya tuh 0,02 mili, 0,2 mili itu bagaimana pergerakan pH-nya. Dan di gambar 8 itu, gambar 8 itu merupakan konsentrasi NaCl-nya. Konsentrasi NaCl-nya berdasarkan ini pH-nya. Bisa dilihat secara sama. Kemudian penyimpangan model dan eksperimen yang setelah dibahas secara rinci tadi, kita sepakat yang baik diperoleh antara versi numerik yang kedua itu dan eksperimen untuk 100 mili ZnCl2 dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 1 mili, 1 mm, 2 mm, dan 5 mm yang kita bisa lihat dari gambar 6. Ini beberapa konsentrasi. Memungkinkan kesepakatan yang baik konsentrasi keseimbangan dengan nilai 112 digunakan daripada oleh database Mindset V4. Hal ini menegaskan kebutuhan yang digunakan oleh penulis manual pemrograman tadi PH REIC untuk hati-hati menggunakan konstanta yang disediakan dalam database dan bila perlu memverifikasinya secara eksperimental. Jadi pemrograman pun ternyata ada beberapa minusnya yaitu seperti harus hati-hati dalam penggunaan konstantanya dan juga database yang digunakan harus lebih baik lagi. Nah, kemudian pada titrasi yang lebih tinggi, kejenuhan maksimum menghilang. Jadi model dan eksperimen semakin menyimpang. Pada gambar 7 ini menunjukkan kasus 5 mm NCL ZL-nya dengan laju titrasi 0,02, yang ini 0,02, min 0,02 ini terlihat endapan dalam larutan sebelum dataran tercapai. Jadi sebelum dataran tercapai ternyata sudah terlihat endapannya. Eh, para penulis menyarankan bahwa pra, pra pengendapan itu disebabkan oleh supersaturasis lokal. Hal ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan proses pencampuran. Dengan meningkatkan laju titrasi, kondisi pencampuran yaitu pengaduk magnet yang sama laju putarannya menghasilkan larutan yang semakin tidak homogen. Oleh karena itu, endapan tidak akan larut kembali secara instan. Selain itu, reduce solution akan lebih lambat jika nilai pH dengan pH pengendapan karena gaya pendorong yang kecil untuk reduce solution. Jumlah OH yang bereaksi pun dalam pengendapan tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pH. Nah, untuk gambar 8 ini membandingkan model
numerik yang versi kedua dengan kurva titrasi eksperimental untuk elektrolit dengan atau tanpa 0,5 NaCl. Dan jadi menggunakan atau tidak menggunakan NaCl. Pada tahap 3 pH percobaan jauh lebih rendah dalam kasus dengan NaCl daripada kasus tanpa NaCl. Meskipun juga diamati dengan perbandingan model yang seperti gambar 5B tadi, perbedaannya jauh lebih signifikan secara eksperimentalnya. Hal ini disebabkan oleh interferensi ion natrium dengan pengukuran pH yang disebut kesalahan alkali. Pada konsentrasi natrium yang tinggi dari pH yang tinggi, pH meter mengalami kesulitan dalam membedakan ion natrium dari pohonnya. Hal ini menyebabkan perkiraan konsentrasi proton yang berlebihan dan juga pH yang lebih rendah. Pengamatan sering pengamatan penting lainnya yang sering digunakan adalah fakta bahwa dalam kasus NaCl 0,55, dataran tinggi curah hujan eksperimental secara signifikan lebih rendah daripada dataran tinggi yang dihitung dengan model. Praktis sama dengan kasus tanpa 0,5 NaCl ini mungkin merupakan hasil dari pemilihan koefisien Pitzer untuk taurutan ZnCl2. Dimungkinkan juga bahwa koefisien ini tidak cocok dalam rentang konsentrasi yang digunakan, atau seperti yang ditunjukkan pada sebelumnya, mungkin atau tidak dapat diandalkan. Selain itu, pada pengendapan awal juga perilaku Gino dalam kasus dengan dan tanpa NaCl berbeda secara signifikan. Ini mungkin menunjukkan kemungkinan pengendapan dari spesies yang berbeda sebelum pengendapan aktual ZZNOH-nya. Oke, consolation atau kesimpulannya. Kesimpulannya itu. Nah, yang pertama itu kurva titrasi pengendapan atau PTCS logam hidroksida dari larutan klorida larutan klorida dianalisis secara mendalam menggunakan model analitik dan juga model numerik dan juga data eksperimen. Perbandingan model analitik numerik dibuat dengan perangkat lunak pemrograman tadi pH, R, E, Q, menunjukkan pengaruh 7 parameter terhadap bentuk kurvanya. Nah, yang pertama itu pH awal, konsentrasi ion logam, yang kedua ini, kemudian yang ketiga ion logam valensi, konstanta keseimbangan logam hidroksida, konsentrasi elektrolit belakang, koefisien aktivitas, dan yang terakhir itu 7 ion multispesies. Empat parameter yang paling kuatnya itu untuk membentuk umum kurvanya, empat parameter pertama paling kuat untuk membentuk kurva pertamanya. Sedangkan tiga parameter terakhirnya itu mempengaruhi bentuk kurang kuatnya. Nah, berarti empat parameter tadi seperti pH, kemudian konsentrasi ion logam awalnya, kemudian yang ion logam valensi juga konsentrasi keseimbangan logam hidroksidannya itu merupakan faktor pembentuk kurva yang paling umum. Sedangkan yang tiga yang terbawah ini tadi untuk menambahkan sedikit perubahan pada bentuk kurvanya saja. Hmm. Kemudian solusi yang ditunjukkan ini bersepakat yang baik untuk fitur utama PTSC adalah perbandingan mengungkapkan keterbatasan paling penting dari model kami. Kurangnya parameter kinetik dapat diamati dalam fenomena tertentu. Terjadinya kejenuhan pada laju titrasi rendah dan terjadinya pengendapan pada awal laju titrasi tinggi. Terlepas dari keterbatasan yang ada, model tersebut didemonstrasikan untuk berfungsi sebagai sistem referensi untuk investigasi proses presipitasi di masa mendatang. Oke, jadi betulnya memang sudah dijelaskan dalam abstrak tadi, memang semuanya itu sudah dirangkum di abstrak, karena abstrak merupakan rangkuman dari isi jurnalnya. Penelitian ini juga ternyata emang lebih difokuskan untuk demonstrasi di masa yang akan datang atau referensi di masa yang akan datang untuk penelitian-penelitian demonstrasi pengendapan di kemudian hari.
Ya, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan eh, dalam jurnal ini. Ada sekitar 25 daftar pustaka, 25 sumber. Oke, jurnal ini diambil atau dicari dengan menggunakan Sains Direct, web Sains Direct. Oke, mungkin itu saja yang bisa share. Oke, mungkin itu review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hidayat pamit undur diri. Oke, baik. Mungkin itu video review jurnal saya dengan tema Precipitation Titration atau titrasi penggendapan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia analisa yang diberikan oleh Bapak Dr. Heri Septia Kusuma SSI MT. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata kurang yang berkenan di dalam video tersebut. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.